beli properti tanpa modal, gimana caranya? Itu satu video yang lagi hits banget di YouTube, sampai banyak banget di beranda saya. Bahkan saya sampai ikut seminarnya juga, saking penasarannya dengan video tersebut. Dan pada episode kali ini saya ingin membahas tuntas apa sih isi seminar membeli properti tanpa modal tersebut, dan bagaimana caranya saya bisa membeli properti saya tanpa modal, dalam tanda kutip ya. Jadi dalam video-video Venus Aquatic sebelumnya, kan saya udah sering cerita bahwa saya ini mulai dari satu akuarium, sampai satu rumah isinya akuarium, sampai akhirnya bisa beli rumah khusus untuk taruh akuarium. Dan pada video kali ini saya ingin sharingkan ke teman-teman semua bagaimana cara saya membeli rumah untuk akuarium dengan metode yang saya pelajarin dari seminar-seminar yang banyak di YouTube tersebut. Buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, pastikan nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen biar kita semakin semangat dalam membuat video-video edukasi seperti ini. Oke, sebelum mulai ke topik pembahasan, jadi saya pengen ceritakan dulu buat teman-teman yang belum kenal channel Venus Aquatic. Jadi channel ini didirikan oleh saya, Nicholas Kurniawan, dan biasa orang-orang memanggil saya NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Kenapa Raja Ikan? Karena sejak tahun 2010 kita udah fokus bergerak di bidang ikan hias, ekspor maupun import. Jadi kita udah konsisten dari 2010 itu sampai hari ini kita fokus di bidang ikan hias. Bahkan mulai pelihara ikan itu saya udah geluti dari saya masih kecil banget. Jadi saya umur 7 tahun, 8 tahun saya udah pelihara ikan. Terus juga tahun 2010 seperti yang kita tahu waktu itu lagi bagus bisnis properti. Saya tetap di bidang ikan hias. 2015 mungkin yang lagi bagus bisnis lain seperti bisnis waralaba atau stock market atau saham apa segala macam, saya tetap di bidang ikan hias. 2022 ketemu saya di sini, saya tetap di bidang ikan hias, dan hari ini bisnis ikan hias ini jadi satu bisnis yang luar biasa berkembang karena berbagai faktor, banyak influencer yang mendukung, banyak komunitas dan sebagainya. Nanti kita bahas di video-video lainnya. Tapi pada video kali ini kita ingin fokus beli properti tanpa modal itu. Jadi teman-teman jangan salah sangka. Jadi nggak bisa itu namanya kita beli properti tanpa uang sama sekali. Dan di video ini saya ingin rangkum buat teman-teman semua. Ini hasil dari saya ikutin video-video YouTube mereka semua. Hasil saya ikut seminarnya. Jadi mereka itu banyak kan jual kelas akhirnya ujungnya. Dan saya ikutin kelasnya yang harganya ya lumayan gitu ya. Dari seminar yang saya ikutin itu, beli properti tanpa modal, saya ingin rangkum ke teman-teman. Jadi kalau saya pribadi merangkum ada 3 poin penting. Jadi yang pertama, beli properti tanpa modal, kita harus bisa hunting atau mencari properti yang murah meriah. Kalau bisa katanya 60% di bawah harga pasar. Oke, pertanyaan saya, bagaimana cari properti yang harganya 60% di bawah pasar? Kalau kata pembicaranya harus cari orang yang BU atau dalam masalah besar gitu. Kalau bahasa anak gaulnya in deep shit. Jadi bagaimana caranya? Cari aja di internet atau cari kuping kiri, kuping kanan, harus aktif mencari orang yang lagi susah tersebut hingga mau menjual propertinya. Tapi di poin pertama ini saya udah tidak setuju dengan hal tersebut, kurang setuju lah. Kenapa? Karena saya juga baru beberapa hari lalu saya beli properti dari orang yang BU. Bener-bener lagi susah banget, dan seperti yang teman-teman tahu, hari ini ekonomi ya sebenarnya boleh dibilang bagus juga gak bagus-bagus amat. Jadi yang namanya jual BU pun agak susah. Sebenarnya kalau mau tekan harganya seperti saran pembicara itu saya bisa. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya bisa tega untuk tekan orang yang lagi susah gitu. Jadi beli properti ya dengan harga jauh di bawah pasaran, itu saya nggak tahu gimana caranya neken mereka luar biasa rendah gitu. Itu poin pertama. Pembicara seminar ini dia menyarankan harus cari bank atau pembiaya yang mau membiayai properti tersebut minimal 80% dari nilai pasar gitu. Jadi mereka kan beli 60%, mereka cari bank yang mau
membiayai 80%, sehingga ada selisih 20% ini, dan selisih 20% ini dipakai untuk modal, dalam tanda kutip. Modalnya ada banyak, misalnya kalau dia mau pakai properti itu untuk bisnis waralaba, ya 20% itu untuk membayar waralabanya. Atau kalau yang paling banyak disarankan itu 20%-nya ini untuk merenovasi rumah tersebut dijadikan kos-kosan. Saya nggak tahu 20% itu apa cukup untuk merenovasi, tapi pembicara menyarankan hal tersebut, yang mana kalau menurut saya itu 20% ini kurang banget. Bahkan, nah ini masuk ke poin ketiganya nih, di sini yang jadi masalah. Poin ketiga yang disarankan pembicara seminar tersebut, kalau dijadikan kos-kosan, harus bagaimana caranya agar uang sewa dari hasil mereka menyewakan kamar harus bisa menutupi biaya atau angsuran KPR tersebut. Saya nggak lihat hitungannya masuk. Saya nggak paham gitu. Jadi setelah saya kulik-kulik, kalau saya jadiin kos-kosan, itu kayaknya berat banget gitu untuk nutupin biaya angsuran sekedar dari uang sewa. Apalagi yang namanya nyewain properti itu ternyata tidak semudah itu. Bikin kos-kosan mungkin mudah, tapi cari anak yang mau ngekos di sana dan mau ngekos dalam waktu yang panjang itu PR juga teman-teman. Dan itu sama sekali gak mudah. Saya menemukan cara yang lebih kreatif, inovatif, dan aplikatif. Bagaimana caranya untuk bisa membeli properti tanpa modal. Ditambah lagi di usia muda. Bagaimana teman-teman? Yaitu bagaimana kalau kita ganti cara mereka ya, cara pembicara-pembicara yang sudah terbukti efektif itu. Kalau mereka kan banyakan buat kos-kosan buat manusia. Nah, bagaimana kos-kosan buat manusianya ini diganti jadi kos-kosan buat ikan. Nah, itu sangat murah dan mudah sekali teman-teman. Kalau bikin kos-kosan buat manusia kan lampunya harus estetik, mahal, kurang terang, bermasalah, penghuninya komplain. Tapi kalau teman-teman semua bikin kos-kosan buat ikan, lampu ini bisa hal yang belakangan. Jadi yang penting jalan dulu, ikannya nyaman dulu kan dengan akuarium yang bagus, pompa akuarium Civilian di sana, jadi udah nyaman gitu ikannya. Yang penting dua itu. Nanti udah menghasilkan, udah berjalan kos-kosan ikannya, barulah beli lampu akuarium Civilian. Biar apa? Biar ikannya cepet glowing dan cepet lulus dari kos-kosannya. Bisa bayar uang sewa ke empunya kos. Oke, gitu teman-teman. Jadi pelihara ikan, bikin kos-kosan ikan itu sangat mudah. Nah, pertanyaan selanjutnya yang paling penting juga sebenarnya, ikan apa yang dikasih ngekos gitu. Jadi kalau kos-kosan kan kita harus pilih-pilih nih orang apa yang ngekos di kos-kosan kita. Misalnya target marketnya mahasiswa atau orang kerja, yang mana yang bisa cocok nih ngekos di tempat kita dan menghasilkan. Karena kalau anak kosnya yang nakal-nakal juga bisa bermasalah. Tante saya punya kos-kosan dan pernah bermasalah karena anak kosnya nakal. Bawa itu loh, bawa yang terlarang-terlarang itu. Jadi dia bermasalah, anak yang nakal, orang kos yang punya kosnya yang bermasalah. Nah, itu juga teman-teman bisa terjadi kalau kita salah pilih ikan buat ngekos di tempat kita. Salah pilih ikan, kita bisa juga dalam masalah. Baik itu kita rugi karena ikannya tidak menghasilkan, dan banyak faktor lainnya. Yang pasti ikan apa sih yang bagus buat dipelihara? Ikan apa sih yang cocok untuk kita pembesaran, kita rawat di kosan kita agar menghasilkan cuan gitu buat teman-teman semua. Jadi nggak nanti caci maki saya di komen, ih sarannya jelek, padahal caranya itu bagus dan efektif kalau teman-teman ngikutin. Ikan apa yang cocok buat teman-teman pelihara? Itu banyak banget karena ikan sendiri ada ribuan jenisnya. Tapi kita bakal kasih tahu ke teman-teman ikan yang paling laris, yang laku di pasaran, yang gampang jualnya dan gampang juga peliharanya. Mau tahu apa? Teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di situ ada grup Venus Aquatic. Di sana kita bakal sharing setiap hari daftar ikan yang akan datang, harganya berapa, kapan datangnya dan sebagainya. Itu bakal kita update setiap hari di grup WhatsApp tersebut. Jadi kalau teman-teman mau mulai bikin kos-kosan ikan, jangan lupa join ke grup WhatsApp tersebut. Karena di sana teman-teman akan ketemu langsung dengan saya, NKRI, yang akan membimbing teman-teman untuk bisa sukses di bidang ikan hias gitu. Kalau teman-teman ikut seminar ini itu mungkin kan biayanya mahal,
udah mahal, belum tentu aplikatif, belum tentu bisa benar-benar menghasilkan. Kalau teman-teman join grup WhatsApp kita, di sana kita sama-sama belajar, kita bertumbuh agar bisa menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Intinya, saya mau teman-teman semua bersama-sama dengan Venus Aquatic, kita maju sama-sama, sukses sama-sama gitu. Akhir kata, ikan apa yang terindah, I cannot live without you in my life. Jadi, saya nggak bisa hidup tanpa subscriber, saya nggak bisa hidup sendiri. Saya berharap kita udah ketemu di sini, kita bisa terus menjalin silaturahmi. Teman-teman bisa subscribe, bisa join juga grup WhatsApp kita agar kita bisa terus berkembang, makin maju lagi seterusnya gitu. Jadi kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan ke teman-teman, ditinggalkan komen juga. Mungkin ada kritik atau saran bisa ditinggalkan di sana, di komen di bawah ini ya. Jadi ya sekian video pada kali ini, ikan hiu makan tomat. I love you so much. Terima kasih sudah menonton. Ke toko bangunan beli sekrup. Jangan lupa kawan, join ke grup. Bisa cek di deskripsi. Dadah, sampai jumpa di video-video Venus Aquatic selanjutnya.